Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Pasal 8 qaluhu idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahuma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit. Karena dia tidak akan membukakan pintu makrifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kamu bahwa makrifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu takkan sebanding dengan anugerah. Dalam perjalanan menuju Tuhannya, seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat sehingga ia sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang salik dituntut juga untuk bermujahadah dalam waktu lama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ia merasa malas melakukan sebagian ibadah dan wirid yang diharuskan, sehingga ia pun diterpa kegalauan dan frustasi. Bahkan mungkin pula tergerak untuk meninggalkan semuanya, padahal di saat yang sama ia telah sampai pada satu tahapan ma'rifatullah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah menasehatinya bahwa jika Allah membukakan untuknya satu dari sekian pintu ma'rifat, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah, atau menyadari bahwa pelaku ibadah sesungguhnya adalah Allah, dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatannya, maka saat itu ia tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi sementara amal yang dilakukannya baru sedikit. Karena tujuan dari semua amal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibukakannya pintu ma'rifat adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayangi. Bisa jadi seseorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan ma'rifat, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu ia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalnya. Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat karena dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia-Nya, mendekatimu dan menampakkan sifat-sifat dan asma-Nya untukmu. Tentu saja ma'rifat adalah karunia yang lebih besar dan agung untukmu dibandingkan amalan-amalan lahirmu untuknya. Hadiah dari seorang budak walaupun bernilai tinggi tetap hina dan kecil dibandingkan hadiah dari seorang tuan, walaupun itu sedikit. Hadiah dari seorang budak manfaatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri, bukan tuannya. Kesimpulannya, amal ibadah yang sedikit namun diiringi makrifat lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa makrifat. Jika seorang salik mendapatkan makrifat, ia harus segera menghadapkan hatinya kepada Tuhannya agar karunia makrifat dari Tuhannya itu ditambah. Ia juga harus lebih memedulikan makrifat tersebut ketimbang amalan-amalan lahir yang dilakukannya. Oleh sebab itu, amalan lahir para arif yang dilakukan di akhir usia mereka cenderung menurun. Mereka selalu merindukan masa-masa dahulu ketika mereka mendapat banyak cahaya karena banyaknya amal yang mereka lakukan.
Jadi niki ono salik nggih. Wonten salik niku yang poin terpentingnya ini adalah salik ini sudah melakukan dua hal yang di paragraf pertama nggih. Dia sudah memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat. Itu yang pertama. Jadi ini perbuatannya akeh banget, Pak. Entah itu zikir, entah itu sholat. Yang pertama, yang kedua, dan juga bermujahadah dalam waktu lama. Ngoten. Lama niki nggih lama, Pak. Lama iki ya suwe. Kak long dino petang dino kan bukan itu. Lah di dalam perjalanannya kok tiba-tiba niku wow, kok tiba-tiba dibukakan satu pintu kan makrifat itu banyak nggih. Atau makrifat bagi kalau ini diterangkan di tingkat pemula lah bahasanya man arafa nafsahu niku to bil hakri bil fakri bil hakiri kan ngoten to. Jadi kita dituntut man arafa itu kita dituntut untuk ya kita mengetahui atau kita memang dituntut memang gak iso apa-apa ya gak duwe apa-apa. Karena sejatinya kita makhluk lemah, kita makhluk yang sosial yang butuh semua orang, gak iso urip dhewe, gak iso putus dhewe. Nah, itu tingkatan terendahnya kan man arafa nafsahu di situ ngoten. Di bahwa kita makhluk ini ya memang lemah, butuh dan lain-lain. Arafa rabbahunya nggih bahwa Rabb niku nggih maha segalanya. Akhirnya kan dari situ ketika sudah apa niki tazkiyatun nafsi nggih ngresiki nafsune, ngresiki keinginan-keinginan yang ada pada dirinya dan juga mujahadah ataupun wis ngelakoni dalam waktu lama, akhirnya kan kok dibukakan satu pintu makrifat atau ngalami lazzatul iman lah bahasanya, ngalami lazzatul ibadah ataupun dzauq bahasanya itu ngerasa no kok penak yo. Dan pasal selanjutnya dibahas lah. Jadi ada nopo ada amaliyah ataupun ada perbuatan-perbuatan yang memang kita itu harus atau lek bener-bener sampean salik ya kudune punya nopo wadifah atau punya disiplin amaliyah tertentu. Akhirnya di situ ketika merasa nyaman akhirnya yaitu jadi bukan mergo sampeyan wis ampung enggak, ya memang Gusti Allah dhewe. Memang Gusti Allah dhewe. Qaluhu tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga beragam. Yang dimaksud asupan hati di sini adalah ma'rifat Tuhan dan rahasia rohani yang masuk ke dalam relung hati. Asupan hati ini akan mendorong munculnya sifat-sifat ahwal, keadaan terpuji, ada yang membuahkan karisma, ada yang mendorong kelembutan, ada pula yang memupuk kedermawanan. Kerap kali kau dapati sebagian murid yang rajin sholat, ada pula yang rajin puasa, dan sebagainya. Sebabnya adalah perbedaan asupan ilahi yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan seseorang. Setiap orang harus beramal sesuai kecenderungannya.
jika ia belum mendapat bimbingan dari gurunya. Sebaliknya, apabila ia telah mendapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin sang guru. Kesimpulannya, beragamnya wirid dan zikir yang dilakukan para murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Setiap murid harus beramal sesuai asupan hatinya atau sesuai bimbingan guru. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukan. Akhirnya kan gambarannya di sini sing niku wau kalau jelaskan bahwa dalam perjalanannya salik ini kan pasti menemukan kenyamanan pada satu amaliyah, pada satu model ibadah. Contohnya termungkin entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu zakat, sodakoh lah dalam hal ini. Kan sodakoh yang gak usah ngenteni sugih, Pak. Kan ada mental-mental orang berbagi itu kan banyak. Akhirnya kan dari situ konsisten dia melakukan hal itu. Itu makanya seringkali kita bahas kan longgarnya abah dulu itu kan bukan berarti terus sampean meremehkan kan boten. Harusnya kan sampean punya pilihan. Atau bahkan kita bertiga Gus-Gus kan sudah menawarkan, monggo kalau sampean punya ketertarikan tertentu pada suatu amaliyah, entah itu rupane zikir, entah itu rupane sholawat, entah rupane apapun lah. Karena ini wow, konsisten ataupun disiplin itu kan gitu, melahirkan banyak hal. Qauluhu al-a'malu suwarun qaimat wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa. Sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Keikhlasan para abid berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyata maupun yang tersamar dan dari niat yang didasari hawa nafsu. Mereka beramal karena Allah, mengharap pahalanya, serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian mereka menisbatkan amal itu, mereka menyandarkan amal itu pada diri mereka dan menjadikannya sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Sementara itu, bentuk keikhlasan para muhibbin tergambar dalam niat amal mereka yang ditujukan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah yang memang layak mendapatkannya. Dalam beramal mereka tidak bertujuan mendapat pahala atau takut dari siksa. Oleh sebab itu Rabi'ah al-Adawiyah berkata, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu atau berharap surgamu. Sementara itu keikhlasan para arif berbentuk kesaksian dan pandangan mereka bahwa Allah semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkat keikhlasan para arif ini merupakan tingkat keikhlasan tertinggi. Jadi ada 3 nggih. Ada abid, ada muhibbin, ada arif. Yang gini wow.
amaliyah ini ibarat jasad, ikhlas ini ibarat roh. Kan ini hanya perumpamaan, hanya analogi, hanya semacam lah. Yang bisa munculnya keikhlasan iki lak wis kulino, Pak. Lek wis suwe, Pak. Sangat tidak mungkin, ya mungkin, tapi bagi kita awam atau bagi pemula bahkan lek gak kulino kan poso ya iso metu ikhlasi. Apa iso muncul tresnone kan jalaran saka kulino. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Monggo ingkang kirang paham. Cak Tris. Ya. Ya. Nggih. Makanya di sono wae contone kan ana budak ngekei hadiah nang majikane. Ngoten nggih. Jadi saya analogikan raja duwe prajurit tah duwe napa lah presiden duwe staf lah duwe kabinet. Ngoten nggih. Jadi kepercayaan ataupun apa lek ngaran anugerah ataupun jabatan yang diberikan presiden ke seseorang itu kan gak mergo track record dan lain-lain secara anu loh nggih. Kita nggak bahas kabinet Indonesia nggih. Secara umum nggih. Secara umum. Jadi memang keistimewaan ataupun jabatan ataupun gelar yang diberikan atau ini lah gambarannya yang paling simpel budak dan majikannya, hamba dan majikannya itu jadi ngekei apresiasi lah. Lebih tepatnya apresiasi. Ngekei apresiasi nang anak buah ini kan bukan berdasarkan masa kerja dan kualitas kerjanya. Gambarane Gusti Allah ngono.
Walaupun niku wau gambarane perbandingane budak ambek gambarane bos ambek anak buah, malah walaupun ya selayaknya kewajibannya anak buah kan ya memang melakukan tugas-tugas harian yang semestinya. Tapi kan bisa jadi sing wis 20 tahun iki lho burung dadi apa-apa. Tapi sing sik rong dino langsung diangkat dadi mandor dan lain-lain. Gambarane bos sampai anak buah kan ngoten. Nah, akhirnya niku wau perbandingane. Amal le kita nang Gusti Allah kan perbandingane anak buah ngekei hadiah nang bos. Ngirim parcel yo kan iki ono pamriye, Pak. Dan yo karo ajine lek anak buah ngekei hadiah nang bos kan piro regane. Wong sing bayari ya bos kok. Wong dhuwit iki mang iso ngekei hadiah ya teko bos kan. Kan bulet ae. Ya kalau dibilang tidak ada hubungan sih ya, tapi ya bisa tidak sih ya Tris. Cuma kan apa yang dilakukan hamba, apa yang kita lakukan selama ini itu kan nggak ada apa lah, kan bandingan nih. Asli tidak. Otomatis yo itu kan melalui proses. Tapi saat proses ini kan jadi mulai dengan jawab wonten sing tasik kelapa apa berapa bulan sing tahun-tahun namun berapa bulan langsung dibarikan. Ya. Selain penekanan pribadi. Iya betul. Ya. Jadi oleh niku oleh anugerah, oleh hadiah teko bos. Ya karena ya pastilah bos iku melihat kinerjamu piye, disiplinmu piye. Tapi kan itu lek dibandingno wong sing 20 tahun meneng kan ajane yo gak sebanding gitu loh. Tapi kan itu hak prerogatif bos. Loh iya konsep proses itu tidak bisa menentukan hasil. Atau yo hasil itu tidak mengkhianati proses kan yo diwala-walik ngono lho, Pak. Monggo lintu deh. Ya. Iya. 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 Nggih.
lain. Loh ndak gitu. Bahasanya gak nopo gak ono usahane ndak. Jadi ini sama-sama berusaha. Loh, lah iya Mas Haris. Kan ini makanya saya potong nggak apa tanpa usaha salah. Ini sama-sama usaha. Tapi kan ono sing dilu, ono sing suwe, ono sing nemen, ono sing ora. Tapi konsepnya ini usaha sama atau sama-sama proses. Berarti ngeten nggih? Ma'rifatullah utawi ma'rifatullah taala utawa ngawuri Allah taala nggih. Iya ghayatul mathalib. Ya yaiku ghayatul mathalib katoke penuprih. Paham? Katoke penuprih paham ya? Apa ending dari segala tujuan. Wa nihayatul amali wal ma'arif. Lan pungkasane angen-angen lan tujuan. Fa idza wajihun Allah taala abdahu bi ba'di asbabihi. Mongko ari kalane ngadepake sapa Allah abdahu ing kawulane Allah bi ba'di asbabi kelawan sebagiane pira-pira sebabe. Napa niki? Ma'rifat kenek fatahalahu ta'aruf minha wa aujada lahu sakinatun wa tuma'ninatun fiha fadhalika minan ni'ami al jazilah alaihi. Jadi akhirnya ketika nih wow bahasanya ketika Allah membuka salah satu pintu makrifat maka muncul sakinatun wa tuma'ninatun. Ini titik tekannya ini. Makanya isoe muncul sakinah ambek tumak nina iki lah ya wis tau mlaku Pak, wis tau nglakoni. Lek durung tau nglakoni apa iso tumak nina? Wong dik salat iku kan ada masuk rukun apa mboten tumak nina? Masuk. Gitu. Tapi kan itu di dalam salat. Wis nglakoni salat. Jadi makanya saya ngomong lama tadi itu sama diki wonten karena faida syariah fil mujahadah wa tolat alihi al muddah wa tolat lan suwe alihi ing atase murid apa al muddah tu mongso karena yo lama ini kan tadi lama itu kan apa jenenge variatif ataupun relatif. Boten bagi saya tidak. Oh, makanya saya potong kok tidak melalui saya enggak lah. Atau di kasus yang lain sing usaha wong tuane sing nrimo anake kan ya sah-sah saja. Gitu. Tapi kan pasti ada prosesnya. Mungkin wong tuane gak sampai metik hasilnya karena ya wis barat buah-buahan itu loh Pak. Lek duren kan ya sing panen putune Pak. Gak mungkin awake nandur duren saiki bisa langsung panen.
Karena ini gua dan di keterangan kan, tapi kan ono kalane males sampai frustasi itu kan. Enggak ngono konsepnya. Konsepnya yang pasal 9, yang pasal 11, 8, 9, 10. Yang muncul ikhlas itu Pak. Konsepnya nanti. Iya dong. Iya. Loh, akhirnya tadi loh keterangan sakinah ambil tumakninah tadi loh Pak. Wis gak bahas ikhlas lah. Angel kan karena wis gambarno ikhlas kan angel to Pak. Wis saiki gambarane sakinah ambil tumakninah saja lah minimal. Akhirnya kan satu waktu kita semua pasti ngalami itu, atau pasti kita pernah mengalami situasi itu, entah di dalam sholat kita, entah di dalam zikir kita, atau di dalam kesendirian kita. Awake wong lanang lho Pak, pas rokokan ngono kan. Pas meneng di teras dhewe ngono kan. Ya saya tidak menyebutnya makrifat, tapi saya bisa menyebutnya itu sakinah. Kalau tumakninah mungkin belum, tapi kalau sakinah iya. Kalau niku lah, kalau secara siklus, secara aktivitas hari-harinya kita sudah sesuai dengan syariat, terus satu waktu kita menemukan momen, menemukan event, ketika wis blas wis gak mikir apa-apa mek ono nyaman. Nah, mungkin bisa jadi ini indikasinya. Makanya kan seringkali saya sampaikan, banyak orang ngalami, banyak orang itu curhat, aku lek zikir kok iso khusyuk, atau aku lek pas meneng dhewe kok iso khusyuk, tapi lek sholat kok gak iso khusyuk, kan ngono. Ya gawon momen kesendirianmu tadi itu ke dalam sholat, karena sholat itu kan ritual terbaik. Ya itu yang mengandung sakinah dan tumakninah. Makanya kan akhirnya ya itu kebutuhan Pak, itu kewajiban. Loh kan jadi ini ngono. Jasad kita selalu kita kasih makan. Terus roh kita kasih asupan apa? Kan akhirnya di pasal 9 toh. Asupan hati itu toh. Nah, asupan hati ini piye? Ya lek muncul ikhlas, muncul sakinah, muncul tumakninah.